Oke guys, jadi teman-teman mau ngebahas soal masalah saham PFA. Oke, gue bakal bahas langsung ini. Gue langsung to the point aja ya. PFA ini saham apa? Ini kan saham farmasi. Jadi saham farmasi di bursa itu kita itu yang paling gede itu ada 3. KALBE, KF, sama PFA. Cuman dari ketiga ini memang kita lihat yang paling bagus kinerjanya adalah KALBE, KLBF. Kenapa seperti itu? Gini ya, kita ngomong dari sistem bisnisnya dulu. Bisnis drugstore itu, kalian nggak bisa expect ini seperti department store, atau seperti pasar swalayan, atau seperti supermarket. Bahkan, saham-saham supermarket aja itu banyak rugi juga, karena balik lagi, faktor masyarakatnya. Ya, kita nggak bahas supermarket dulu, kita ngomong yang obat-obatan dulu. Nah, secara bisnis dia itu nggak ada masalah. Bisnis dia juga diversifikasinya bagus. Dia sudah ada sejak tahun 1976. Dan sudah IPO sejak 2001. Jadi, kalau kita ngomong bangkrut, nggak mungkin lah. Dia udah lama banget soalnya. Tapi memang kinerjanya jelek gitu loh. Kurang-kurang bagus lah kita ngomong. Kurang kuat ya. Utangnya juga banyak ya. Dan gimana arahnya prospek gitu loh. Dan dia sekarang lagi digoreng-goreng juga kan. Jadi kalau menurut gue sih, bisnisnya memang modelnya seperti itu. Kayak, gimana, GCG-nya ya bukannya bagus-bagus amat juga gitu. Terus bisnisnya ya bukan bisnis yang cuan banget, dan valuasi juga mahal gitu loh. Dan ini digoreng, ini namanya kategori saham gorengan sebenarnya gitu. Kalau KF kan beda. KF itu kan dia kan GCG-nya itu kan BUMN, berarti lebih ke negara. Ya, lebih ke negara jatuhnya. Itu kategori saham politik. Dia undervalue. 2 at least. Momentum dia bisa 2. Untuk bisnis ya, as I said di awal, bisnis healthcare itu susah, nggak gampang. Karena marginnya tipis banget untuk margin keuntungannya, udah pasti. Lebih besar bebannya. Karena kenapa? Obat-obatan itu nggak mungkin 100% bakal dimakan orang juga gitu loh. Nggak mungkin 100% orang beli juga, bakal ada kadaluarsa juga. Kalau drugstore ya kita ngomongnya, rame seperti pasar swalayan, berarti rakyat kita udah sakit semua. Kalau satu negara sakit semua, kita udah punah bro. Kalau setiap hari di apotek itu orang antri sampai luar, sampai jalan, padet. Tiap hari orang kalau di apotek ya padet kayak di pasar. Wah, kita sih udah gawat sih. Berarti Indonesia ini rakyatnya semua udah penyakitan parah. Udah penyakitan parah, ya untuk perusahaan bakal cuan, laporan keuangan bakal moncer. Gitu loh. Cuman kan nggak mungkin lo berharap satu negara semua orang sakit semua. Itu mah udah punah lama-lama tuh. Gitu loh. Jadi karena sistem bisnis seperti ini, kalian nggak bisa expect tiap hari orang bakal beli obat. Apalagi obat itu mahal. Nah, karena sistem bisnisnya seperti ini, jadi PFA ini pun mengalami tantangan besar. Itu margin of safety-nya tuh itu kecil banget, tipis banget. Nah, ngomong-ngomong soal PFA, kalian pasti bakal mau tahu juga dia punya latar belakang perusahaan gimana. Ini gue bakal bilang sama kalian. PFA itu, dia itu bisnis intinya produksi dan distribusi obat-obatan. Fokus pasar lokal dan ekspor B2B dan B2C. Secara kita ngomong ya, dia itu udah lama di bursa dan di industri ini. Dia secara BPOM dan secara sertifikasi WHO itu udah kuat sebenarnya sih. Brandnya udah ada. Cuma memang balik lagi, model bisnis seperti ini memang tantangannya itu. Dan lu nggak bisa berekspek orang tiap hari beli obat. Gitu loh. Kalau kita ngomong ya, lu mau bisnis kayak gini cuan. 90% masyarakat satu negara sakit semua, pasti cuan. Gitu loh. Nah, kekuatan utama dari bisnis ini apa sih sebenarnya? Sudah punya izin edar luas dan fasilitas produksi sertifikasi BPOM dan WHO. Tadi gue udah ngomong. Diversifikasi produk cukup lengkap. Ada obat, antiseptik, multivitamin, everything ada. Sudah ekspor ke beberapa negara berkembang. Benar sekali. Nah, cuma kita ngomong untuk kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Margin tipis dan ketergantungan pada volume penjualan. Ini tadi gue ngomong. Margin bisnis seperti ini memang tipis banget guys. Kalian nggak bisa expect gede banget. Apalagi utangnya besar. Gitu loh. Ekuitasnya kecil. It's hard bro. Mereka tuh harus menjaga cash flow-nya. Gitu loh. Harus jaga cash flow-nya. Berbanding terbalik dengan KALBE. Kita coba cek KALBE Pharma ya. Jadi head to head-nya itu sama KALBE, sama KF.
kalau mereka. Karena boleh dibilang Kalbe itu kan udah 1966 kok Kalbe. Udah tua juga, udah salah satu industri farmasi tertua juga dia. Kalbe. Nah, kenapa Kalbe bisa cuan, mereka nggak bisa? Karena Kalbe itu lebih sustain, secara GCG lebih baik. Secara GCG lebih baik juga, dan secara bisnis mereka itu produknya ini karena gua ya dulu pas Covid ya, pas gua kena Covid tuh banyak kan produk-produk yang gua makan tuh produk Kalbe semua loh, dikasih dokter resepnya itu. Jadi Kalbe itu boleh dibilang dia itu market leadernya sih kalau untuk farmasi sih. Kalbe itu market leader. Makanya kenapa Kalbe lebih profit. Di rumah sakit, bahkan di rumah sakit, kita ngomong rumah sakit ya, itu pasti banyak kan juga yang disaranin kasih dokter atau suster atau apa, kasih di drugstore itu banyak Kalbe juga. Alasan mereka bisa cuan juga itu. Kedua adalah Kalbe itu punya saham namanya EMPT. EMPT itu kan apa ya nama, gue lupa pula. EMPT saham bukan EMPT. Encephal apa itu nama? Encephal. PMT, sorry. PMT, Encephal. Encephal ini juga perusahaan bagus punya si Kalbe. Ini kan gudang penyimpanan untuk dia punya produk obat-obatan. Jadi dia itu sebenarnya sub bisnisnya dia banyak. Gudang dia juga profit. Encephalnya gitu loh. Jadi Kalbe Pharma itu benar-benar secara fundamental dan secara bisnis itu dia udah terlalu kuat sih, kita ngomong sih. Nggak bisa banding. Makanya kita bilang mau head to head memang sama KF sama PFA. Tapi Kalbe ini udah market leadernya lah, kita ngomong lah. He is the blue chip, kita ngomong. Itu blue chipnya perusahaan distributor obat-obatan. Jadi dia harus cuan terus. Itu blue chip soalnya. Oke. Lanjut. Kalau ini kan bisa dibilang udah kayak tier 2, tier 3. Ya normal sih, gue bilang sih. Normal sih kok dia rugi dan sebagainya. Ya, ibarat kata United Tractor sama Cole atau sama Doit ya. Atau sama Dewa gitu loh. Analogi seperti itu aja sih, head-to-headnya sih. Kan nggak mungkin United Tractor rugi. Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau United Tractor udah pakai leader, jadi wajar sih. Lanjut. Belum punya brand kuat kayak Kalbe atau Kimia Farma. Sih, baru gue bilang. Kalau Kalbe itu memang lebih kuat. Brandnya lebih kuat. PFA memang ada. Cuman gue jarang nampak orang makan. Gue hampir jarang juga resep itu dikasih resep-resep untuk obat-obatan dari ini. Jarang. Even di apotek gue lihat orang kalau bisa beli pun banyak kan beli Kalbe. Brand. Balik lagi, bisnis farmasi itu permasalahannya di sini juga, brand. Orang lebih suka mana gitu loh. Dan Kalbe juga banyak produknya, ada susu Kalbe juga ada. Jadi secara komposisi memang mereka lebih kuat gitu loh. Dan kalau nggak Kalbe, Kimia Farma itu dua doang. Karena gue juga ngalamin, kadang kalau gue dulu kena COVID sakit gitu, gue banyak kan cuma Kalbe sama Kimia Farma, udah gitu aja. Atau Kimia Farma, kan baru dibilang lagi. Belum punya brand kuat kayak Kalbe atau Kimia Farma. Utang cukup tinggi pasca ekspansi. Itu dia salah satunya. Ekspansi tapi nggak ngatur cash flow. Balik lagi GCG. Miss spekulasi berarti. Ini kasusnya tuh macam beef, tapi beef itu beda sih. Beef itu dia kan karena ya siapa mau tahu tidak pandemi ya beli harga sapi di atas, tiba-tiba pandemi dia terpaksa cut loss. Makanya beef itu saham beef itu dia rugi di sana karena miss spekulasi dari manajemen GCG. Cuma sekarang udah rebound kan. Dia punya laporan keuangan udah bagus juga kok. Nah, kok GCG kompeten dan bagus bisa seperti itu. Tapi kok GCG-nya masih belum tahu, masih not that so good atau not that bad juga, agak susah kita ngomong lah. Peluangnya apa di sini? Demand produk farmasi pasca pandemi masih kuat, benar. Cuma balik lagi, orang itu lebih suka Kalbe, jadi bukan mana. Bahkan dokter tuh lebih banyak buka resep kasih orang kalau nggak Kalbe Kimia Farma, jadi bukan mana. Potensi pasar ekspor masih besar, ya benar. Harapan dia itu adalah ekspor sih lebih tepatnya sih. Kalau kita bilang di lapangan tuh mungkin dia kalah saing. Dia bisa rugi besar di laporan keuangan ya, itu kalah saing juga. Bukan semerta-merta karena utangnya gede juga atau bebannya gede.
Terus kita bilang lagi, potensi pasar ekspor masih besar, bisa akuisisi produk herbal dan digital health untuk diferensiasi. Benar, tapi itu kan butuh modal sangat besar. Jadi dia kalau dia mau akuisisi lagi, dia mesti mikir 2 kali sih. Keadaan keuangannya udah kayak gini. Hati-hati juga teman-teman yang pegang. Be careful. Jadi kan harus mikirin resiko juga. Jadi setiap investasi itu punya risk, ya. Again, disclaimer on, ini cuma tanggapan gua, insight gua, oke? Untung rugi kan tanggung sendiri. Jadi gua nggak nyuruh kalian beli atau jual juga, ya. Kompetitor besar, nih kita ngomong ancamannya. Regulasi ketat dari BPOM dan Kemenkes bisa memperlambat peluncuran produk, yes. BPOM itu kalau mau dapat dia punya sertifikasi aja tuh butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi itu bisa memperlambat banget, menghambat. Jadi aset yang nggak bisa kita edarin ini bakal jadi aset mati gitu loh. Belum lagi udah masuk kadaluarsanya. Susah bro, nggak gampang bisnis kesehatan kayak gini. Lu tuh bener-bener masih pionernya. Lu kalau bisa menyerap kalbe, lu baru bisa sustain. Kalau lu masih belum bisa menyerap kalbe, susah. Kompetitor besar bisa tekan harga dan pasar. Ini kalbe itu udah punya harga pasar yang sangat terjangkau. Dengan pasar yang dengan harga terjangkau dan juga kualitas yang orang udah tahu. Bahkan dokter aja sampai resepin pakai kalbe. Jadi pakai mana? Itu loh. Jadi persaingan tuh ketat banget di sini. Industri ketat banget, ya. Jadi resiko tantangan itu besar banget. Resiko gorengan harga saham, volatilitas tinggi, sentimen cepat berubah. Ini yang tadi gue bilang, inilah ciri-ciri saham gorengan sebenarnya. Sentimen nggak ada, valuasi mahal, bisnisnya rugi. Dan kita nggak tahu kapan bisa turn around. Karena kita juga udah mengerti sistem industri seperti ini. Ya, dari 3 hal ini aja lu nggak bisa menebak atau nggak bisa memprediksi kapan turnaround-nya, ya dia naik terus ya gorengan cuy. Sorry tuh saya ya saham gorengan gitu loh. Dan bener aja memang digorengkan tanpa sebab gitu. Jadi kesimpulannya adalah saham ini prospeknya agak kurang untuk sekarang. Menurut aku agak kurang. Jadi teman-teman yang udah terlanjur beli di atas, gua saranin coba cek kembali lagi laporan keuangannya, terutama utangnya. Utangnya itu gua paling agak skeptis. Cek utangnya. Kalau memang kalian merasa kalian hitung-hitung udah nggak bisa, kalian takut dia kena PKPU atau bermasalah ke depannya, ya kalau sampai bangkrut nggak mungkin lah. Karena dia udah lama banget sih. Ya bukan nggak mungkin juga ya, mungkin kemungkinan tetap ada sih. Dia sudah ada sejak tahun 1976 soalnya kan. Udah lama lah, dia udah ngelewatin krisis juga lah, gitu loh. Jadi kemungkinan bangkrut juga kecil, cuman jaga-jaga. PKPU kecil juga, cuman ya kalau gue sih untuk prospek saat ini nggak dulu sih. Cuma teman-teman yang udah punya bisa coba dicek lagi ya, dicek lagi. Kalau memang rasa nggak bisa, cut loss, no choice. Karena kita nggak tahu bakal kapan naik lagi gitu loh. Terlalu volatile. Sentimennya apa juga nggak tahu. Teman-teman yang belum beli mungkin ya terserah teman-teman ya. Gue pun gak ada hak buat ngelarang teman-teman. Kalau teman-teman memang pingin, silakan. Cuma kalau gue pribadi sebagai teman kalian, coba cek saham lain deh. Mungkin di saham lain masih ada lebih bagus, lebih better lah, gitu. Jadi coba kalian cek sekali lagi ya portfolio kalian juga. Karena nanti takutnya kalian udah beli, kalian takut aduh kenapa kena gorengan lah, nyangkut lah, cut loss lah. Daripada ribut-ribut, recok, ya analisa sendiri lagi. Ini gue udah bantuin kasih insight. Semoga ini bisa membantu kalian juga. Oke? Jadi, ya. Itu saja mau gue tahu. Semoga bermanfaat dan selalu discover on ya. Kalau teman-teman mau kasih tambahan, silakan. Oke? Bye-bye.